Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Baik, Assalamualaikum Bu Lisna. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ratna. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sendiri juga sehat. Alhamdulillah, nikmat Allah luar biasa ya Bu Lisna ya. Ya Alhamdulillah Bu, kita masih diberikan kesehatan sampai detik ini ya Bu, sehingga bisa bertatap muka pada malam hari. Amin. Oh ya Bu Lisna, sudah melaksanakan MPLS di sekolahnya? Alhamdulillah sudah Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah sampai mana MPLS-nya? Alhamdulillah hari ini sudah penutupan Bu. Wah, sudah penutupan. Jadi berapa hari Bu Lisna MPLS di sekolah Bu Lisna? MPLS di sekolah saya kurang lebih berjalan sekitar 3 hari. 3 hari, wah lumayan ya Bu Lisna ya. Nah, kalau menurut Bu Lisna, apa hal yang paling menarik saat MPLS itu? Hal yang paling menarik menurut saya adalah saat melakukan SBreaking dengan siswa baru Bu, karena dalam kegiatan SBreaking itu siswa terlihat sangat antusias dan bahagia. Oh iya, jadi kalau misalnya SBreaking itu kita sama tahu ya, siswa tuh benar-benar bisa lepas, bisa tertawa bersama, bermain. Jadi kita ikut bahagia ya, bahagianya luar ya Bu Lisna ya. Ya betul sekali itu Bu. Sangat Lepas menyenangkan. sekali suaranya. Bahagianya. Berapa murid tempatnya Bu Lisna, murid barunya Bu? Kurang lebih 58 Bu. 58, Masya Allah, luar biasa. Butuh effort yang luar biasa itu Bu Lisna kalau muridnya banyak seperti itu. Betul sekali Bu. Masya Allah. Ya, baik Bu Lisna. Dalam sesi diskusi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Lisna? Dalam diskusi kali ini yang ingin saya lakukan diskusi adalah terkait bagaimana sih Bu saya itu dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, terutama dalam pengelolaan kelas. Dalam pengelolaan kelas, bagus sekali. Nah Bu Lisna, kira-kira apa sih yang Bu Lisna inginkan dalam pengelolaan kelas itu? Inginnya seperti apa kelas itu Bu Lisna? Saya ingin menciptakan lingkungan kelas yang menyenangkan, agar siswa itu dapat mengikuti pembelajaran saya itu menjadi lebih semangat, lebih termotivasi, tidak bosan, seperti itu Bu. Jadi agar bisa lebih memfasilitasi siswa, kurang lebih seperti itu ya Bu Lisna? Iya betul sekali, tepat sekali Bu. Jadi Bu Lisna, untuk dapat memiliki kelas sesuai dengan yang Bu Lisna impikan itu, kira-kira apa sih yang Bu Lisna butuhkan? Saya membutuhkan banyak belajar tentang strategi pembelajaran Bu, bagaimana agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan tersebut Bu. Ya, benar ya Bu ya.
Asal mula dari kita memberikan pembelajaran yang menyenangkan itu bermula dari strategi pembelajaran yang baik, benar sekali. Jadi kalau menurut Bu Lisna sendiri, indikator terciptanya pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Kalau menurut saya, Bu, pembelajaran yang menyenangkan itu memiliki indikator seperti siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran, suasana kelas menjadi lebih rileks dan juga menarik, sehingga siswa juga termotivasi untuk belajar seperti itu, Bu. Baik, Bu Lisna. Jadi tadi Ibu menyatakan indikatornya itu siswa terlibat aktif dan juga suasana kelasnya itu rileks. Jadi pembelajaran dapat mengalir dengan baik seperti itu ya Bu Lisna ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira nih Bu Lisna, kalau saya memiliki rating nih dari nilai 1 sampai 10. Kira-kira pembelajaran yang sudah Bu Lisna lakukan selama ini kira-kira Ibu memberikan rating berapa untuk pembelajaran Bu Lisna sendiri? Sepertinya masih di rating nomor 6, Bu. Karena siswa cenderung masih kurang aktif mengikuti pembelajaran. Wah, nomor 6 ya Bu. Nomor 6 itu sudah bagus. Tinggal kita bagaimana meningkatkan lagi. Nomor 6 sudah bagus Bu. Tidak perlu berkecil hati. Nah, Bu Lisna, saya ingin tahu nih. Sebelumnya ini Bu Lisna ini dalam pembelajaran ini menggunakan metode apa Bu? Metode pembelajaran yang saya gunakan sudah bervariasi, Bu, sebenarnya. Namun, saya itu masih sering menggunakan metode ceramah, Bu. Mungkin itulah yang membuat siswa merasa bosan. Jadi selama ini Bu Lisna sudah menggunakan metode yang bervariasi namun cenderung dominan di ceramah. Seperti itu ya Bu? Iya, iya betul Bu Ratna, tepat sekali. Berarti Bu Lisna kita dapat mengambil benang merah bahwasanya metode ceramah ini masih kurang efektif ya Bu Lisna ya dalam diberikan pembelajaran ini. Iya, betul Bu. Nah, Bu Lisna, kira-kira nih Bu Lisna, untuk mendapatkan suasana kelas yang lebih menyenangkan, lebih efektif, itu kira-kira strategi pembelajaran apa yang kira-kira Bu Lisna akan terapkan nantinya? Saya berpikir mungkin saya akan melakukan pembelajaran yang menggunakan metode yang bervariasi seperti menampilkan video pembelajaran dan juga melakukan ice breaking. Seperti itu. Ya, menarik sekali ya Bu Lisna ya. Jadi Bu Lisna nanti akan menampilkan video pembelajaran. Jadi siswa nanti akan menonton seperti itu ya Bu Lisna ya. Iya Bu, betul sekali. Akan ada ice breaking. Wah, sepertinya menarik sekali ya Bu Lisna ya. Baik, tinggal bagaimana nanti Bu Lisna menerapkannya dalam pembelajaran. Nah, Bu Lisna, saya mau tahu lebih dalam nih, sepertinya menarik sekali ini. Mengapa kemudian Bu Lisna ini memilih untuk menampilkan video pembelajaran itu dalam pembelajaran? Mengapa kemudian Bu Lisna memilih itu, bukan memilih metode yang lain? Jadi begini Bu, tiba-tiba saja saya terinspirasi ya akan menampilkan video pembelajaran itu karena saya pikir anak-anak menjadi lebih menyenangkan dalam belajar. Mereka tidak akan merasa bosan, sehingga suasana belajar di dalam kelas juga menjadi suasana yang baru bagi mereka. Seperti itu. Benar sekali, benar. Ya, jadi saya juga membayangkan ya. Jadi nanti siswa itu bisa terfokus melihat video pembelajaran yang Bu Lisna ini sampaikan ya, yang bawakan itu. Dan lagi sekarang itu kan video pembelajaran itu kan banyak ya Bu Lisna ya. Jadi kita bisa menang milih lah untuk memberikan mana yang terbaik gitu ya Bu Lisna ya. Ya, betul sekali Bu. Nah, seperti ini Bu Lisna. Jadi kalau misalnya nih sudah diterapkan ini strategi pembelajaran yang Bu Lisna pilih itu tadi, kira-kira kendala apa
apa yang mungkin akan terjadi dalam pembelajaran itu nantinya, Bu Lisna? Ini yang menjadi salah satu kendala saya adalah Bu, mengendalikan siswa. Jadi di dalam kelas saya itu masih ada beberapa siswa yang sering membuat keributan di dalam kelas. Baik, siswa yang ribut. Nah, itu biasanya itu menjadi problema bersamalah Bu Lisna, namanya pembelajaran ya Bu Lisna. Nah, kira-kira kalau menurut Bu Lisna sendiri, siswa yang ribut itu tadi kira-kira apa sih yang melatar belakangi siswa itu ribut? Saya sudah beberapa kali mengidentifikasi siswa Bu di dalam kelas. Jadi mereka itu sering ribut di dalam kelas karena merasa bosan. Bosan dalam pembelajaran. Oh, Iya, seperti betul. itu. Ya mungkin ya itu naluri ya Bu Lisna ya, manusiawilah yang namanya anak dari pagi sampai siang harus belajar. Itu kalau timbul kejenuhan, kebosanan, itu adalah sesuatu hal yang normal. Karena kita sendiri juga kalau misalnya apa, monoton seperti itu saja, itu juga kita cenderung bosan ya Bu Lisna ya. Iya Bu, betul sekali. Kita aja bosan seharian. Kira-kira Bu Lisna itu, siswa yang bosan itu tadi, itu kira-kira hanya beberapa atau hampir semua Bu Lisna? Nah, itu dia Ibu masalahnya, hampir semua Bu, hampir Oh, semua itu mereka ribut di dalam kelas. jadi hampir semua ya Bu Lisna? Iya, betul sekali, sehingga saya benar-benar kesulitan Bu mengendalikan siswa tersebut gitu. Iya. Sekali saya tegur seperti itu lagi, kedua kali saya tegur masih sama Bu. Iya. Wah, kalau sudah hampir semua itu sepertinya benar sekali kata Bu Lisna, berarti ada kebosanan dalam diri siswa itu. Berarti mereka itu butuh suasana yang baru Bu Lisna, ya kan? Ya betul Bu. Nah, kira-kira nih Bu Lisna, kita sudah tahu nih masalah siswa itu bosan. Kira-kira apa yang akan Bu Lisna lakukan untuk bisa menghilangkan kebosanan dalam diri siswa itu? Kalau menurut saya begini Bu Ratna, misalkan dalam pembelajaran itu saya selipkan ice breaking. Nah, Hmm. apakah tindakan saya itu sudah tepat Bu? Benar sekali Bu Lisna. Jadi kalau menurut saya, salah satu cara untuk menghilangkan kepenatan itu ya dengan melakukan ice breaking. Ice breaking itu bisa mengembalikan fokus siswa kan ya Bu Lisna ya? Ya betul sekali Bu. Iya, jadi setelah pembelajaran yang agak berat itu kemudian diberikan ice breaking. Wah, fresh kembali siswanya itu ya Bu Lisna ya? Iya betul Bu. Baik Bu Lisna, kalau menurut Bu Lisna sendiri, idealnya berapa kali ya ice breaking itu, kapan sih idealnya dilakukan ya Bu Lisna ya? Kalau menurut saya sih Bu, ketika siswa sudah menunjukkan rasa bosan, baru kita dapat melakukan ice breaking untuk mengembalikan fokus siswa. Mungkin di sela-sela pembelajaran Bu, misalkan saya lagi itu kan mereka belajar tentang hitung-menghitung gitu. Pasti di tengah-tengah mereka akan merasa bosan. Nah, di saat kebosanan itu muncul di wajah-wajah mereka, mereka sudah terlihat gelisah, sudah ada yang ngobrol sendiri. Disitulah saya akan melakukan ice breaking sehingga fokus siswa juga akan kembali. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi kita pandai-pandai membaca siswa saja ya Bu Lisna ya? Iya, pandai membaca situasi, Bu. Benar sekali, kalau misalnya menunjukkan kebosanan kita lakukan ice breaking. Berarti kalau menurut Bu Lisna, idealnya berapa kali tuh ice breaking itu bisa kita lakukan Bu Lisna? Kalau menurut saya itu situasional sih Bu. Jadi jika dirasa siswa bosan ya kita lakukan saja ice breaking. Iya 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 Itu iya. melihat kondisi dan keadaan di kelas itu Bu. Seperti Iya itu. iya iya. Oke, Bu Dari Rizka. obrolan kita ini, kira-kira, apa kemudian rencana konkret dari Bu Lisna yang akan Bu Lisna lakukan?
Kedepannya sih Bu, rencana saya akan mulai mencari refleksi video pembelajaran ya Bu, baik dari, berbagai sumber, yang jelas sumber-sumber yang relevan seperti, di YouTube atau mungkin dengan, video-video yang teman-teman sejawat punya gitu, kita akan saling berbagi. Dan mungkin saya juga akan mencari ide-ide ice breaking yang menarik untuk siswa. Benar. Ya, itu tadi Bu Lisna ya, jangan khawatir kalau masalah sumber ya Bu Lisna. Bahkan sekarang di Facebook, di Instagram itu saja sudah bisa kita jadikan sumber pembelajaran ya Bu Lisna. Iya, betul sekali Bu, apalagi sekarang kita sudah ada komunitas belajar, jadi lebih mudah kita untuk mencari Iya, sumber-sumber pembelajaran. iya, benar sekali. Nah, kira-kira Bu Lisna, jadi kira-kira Bu Lisna kapan nih akan mulai melakukan aksinya ini? Tentunya secepatnya dong Bu Ratna, insya Allah besok saya akan mulai mencari referensi video dan ice breaking dari sumber-sumber yang relevan. Iya, iya, iya. Nah, Bu Lisna, kira-kira nih ada nggak nih teman atau siapa gitu yang bisa membantu ataupun mengingatkan Bu Lisna? Ada Bu, saya akan meminta bantuan terhadap rekan saya yang juga mengajar di kelas 5 untuk berdiskusi. Namanya adalah Ibu Meli Kusuma. Oh iya, jadi alhamdulillah nih kelasnya paralel, jadi bisa diskusi ya Bu Lisna Iya, ya? alhamdulillah Bu, kelas saya paralel. Iya. Baik Bu Lisna, berdasarkan diskusi kita nih, ngobrol-ngobrol kita nih, kira-kira apa yang bisa Bu Lisna simpulkan? Setelah kegiatan obrolan kita ini ya Bu, yang dapat saya simpulkan adalah ternyata untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kita memerlukan strategi pembelajaran yang variatif. Misalnya dengan menampilkan video pembelajaran, dan untuk mengatasi kebosanan anak saat belajar dapat dilakukan dengan memberikan ice breaking kepada anak. Iya, iya, iya. Baik Bu Lisna, Masya Allah obrolan kita menarik sekali ya Bu Lisna ya. Saya akan tunggu kabarnya setelah Bu Lisna berhasil melakukan hal yang Bu Lisna yang sudah kita bicarakan itu tadi. Nanti kita berkabar lagi dalam sesi diskusi selanjutnya ya Bu Lisna ya. Siap Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Semoga Ibu sehat selalu. Ya Bu Lisna, terima kasih juga atas sharing obrolannya. Semoga juga Bu Lisna dan keluarganya diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Baik Bu Lisna, sesi coaching kita akhiri ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita mungkin bisa langsung melanjutkan sesi refleksi ya. Baik Bu. Nah, kira-kira Bu Lisna, tadi dari yang sudah kita diskusikan tadi, kira-kira saya memerlukan tanggapan nih dari Bu Lisna. Kira-kira bagaimana tadi? Alhamdulillah ya Bu, untuk sesi percakapan kita ini sudah berjalan sangat baik. Dan selama percakapan ini juga Ibu sebagai coach sudah memberikan keleluasaan saya untuk menyampaikan pendapat sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Baik Bu Lisna, iya terima kasih. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga ya masih belajar sama saja. Kemudian kalau untuk alur ceritanya ini bagaimana Bu Lisna? Sudah tercapai atau ada yang masih muter-muter? Sepertinya kalau untuk alur tirta sudah terstruktur dengan baik Bu, sudah berjalan sesuai dengan seperti tujuan, sudah ada identifikasi, sudah ada kemudian rancangan dan tanggung jawab juga sudah ada. Namun mungkin yang harus sama-sama kita perbaiki adalah di mana Ibu Ratna sebagai coach dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang mana nantinya dapat menggali potensi saya lebih dalam lagi sebagai coaching gitu Bu. Iya ya Bu ya. Memang untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot ini memang kita
Iya, memang kita butuh waktu, membutuhkan Bu. belajar. Iya, Iya, sama-sama. heeh. Nah, kira-kira nih, mmm, apa yang sudah baik tadi Bu Lisna dari diskusi kita tadi? Ya, dari diskusi tadi itu, Bu, yang menurut saya sudah baik adalah di mana Ibu sudah mampu mempunyai gambaran terkait pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan pada saat pelaksanaan cooking dan, Bu Ratna juga sebagai coach, sepertinya sudah membuat catatan-catatan kecil ya, Bu, terkait Iya, pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan, seperti itu, Bu. iya Bu, terima kasih nih sarannya. Saya lanjutkan ya, kemudian apa sih Bu yang masih perlu saya perbaiki tadi Bu dari coaching kita? Sepertinya kita ini masih sama-sama grogi kali ya, Bu, ya. Mungkin rasa percaya diri kita yang masih perlu ditingkatkan kembali, Bu. Iya, benar sekali Bu, belum mulai aja sudah grogi tadi. Jadi, Iya, iya Bu, benar. Nanti apalagi kalau misalnya kita sudah ini ya, sudah benar-benar aksi nyata gitu, kita samarkan sejama yang lainnya. Kita iya, ya mudah-mudahan malah nggak grogi lah, mudah-mudahan kalau sama iya. teman-teman Itu yang sejawat. kita harapkan, Bu. Kita sama-sama saling menguatkan. Heeh. Kemudian Bu Lisna, eee, kira-kira ya Bu Lisna, apa yang akan kita lakukan ya Bu Lisna supaya supaya kita itu tetap bisa hadir gitu, bisa hadir dalam dalam coaching kita itu. Jadi kita tuh tetap fokus kita ke situ gitu, kira-kira gimana ya Bu Lisna ya? Sepertinya kita harus, pandai-pandai memancing pertanyaan-pertanyaan yang lebih menarik, Bu, sepertinya, Bu. Jadi kembali ke pertanyaan berbobot tadi ya Bu Lisna Iya, ya? kembali ke Oh, pertanyaan berbobot. benar sekali. Jadi ini PR nih buat saya nih, bagaimana saya bisa menggali coaching saya ya ke depannya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tadi. Iya, betul. Kalau untuk suasana obrolannya Ibu sudah asik sih, Bu. Oh, terima kasih. Jadi alhamdulillah nih suasananya mendukung, Iya, suasananya mendukung. kondusif. Iya, alhamdulillah. Nah, Bu Lisna, kemudian nih, kira-kira nih, apa nih ya yang perlu kita tingkatkan? Apa effort apa yang akan kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi kita nih? Sepertinya kita harus sering berkomunikasi ya, Bu, ya, untuk belajar cooking terhadap rekan sejawat, kemudian dengan CGP lainnya gitu. Sehingga kan, cooking kita jadi terlatih gitu, Bu, kita terbiasa menjadi Iya. coach, kita terbiasa seperti itu. Jadi kita harus Khusus menjalin. berkomunikasi, Bu. Oh iya, intinya penting ya Bu ya, untuk kita menjalin komunikasi ya Bu ya. Menjalin komunikasi. Baik Bu Lisna. Wah ini umpan baliknya ini sangat luar biasa nih ya Bu Lisna ya. Saya jadi tahu bahwasanya memang saya ini masih belum bisa apa ya, belum bisa sepenuhnya ini untuk menggali menggali potensi dari Bu Lisna ini. Ini saya perlu belajar lagi. Kemudian, diri saya tadi Bu Lisna, kira-kira saya tadi itu presence kehadirannya itu sudah optimal belum ya Bu Lisna ya? Untuk kehadirannya sudah optimal, Bu, karena Ibu sudah mempunyai gambaran dari pertanyaan-pertanyaan itu. Ibu sudah mempunyai gambaran sehingga pelaksanaan cooking juga berjalan seperti tahapannya lah, Bu. Iya. Alhamdulillah ini ya, berarti untuk present-nya sudah optimal, sudah inilah ya, sudah lumayan lah ya, sudah presentnya sudah optimal. Tinggal bagaimana saya memperbaiki pertanyaan-pertanyaan, bagaimana saya menggalinya. Suasananya juga sudah baik. Ya, Kemudian sudah nih, sangat baik. saya mau ini untuk kalimat terakhir lah untuk umpan balik dari kita
dari sekian coaching kita, kemudian dari refleksi yang Bu Lisna sudah sampaikan, saya ingin memberikan umpan balik benang merah dari apa yang sudah kita diskusikan. Tadi kira-kira apa ya, Bu, ya? Untuk umpan balik tadi Bu, yang jelas ya kalau saya pribadi sebagai cooking yang ibu coachnya, saya itu merasa senang Bu, karena permasalahan yang saya hadapi itu ditemukan solusinya dengan baik, sehingga saya juga dapat mengembangkan keterampilan saya dan komunikasi saya dalam kegiatan cooking ini Bu. Oh, iya. Saya juga dapat menambah pengalaman saya dalam bidang pembelajaran. Ibu juga dapat menggali potensi saya, sebab ternyata saya sadar bahwa banyak hal yang saya tahu tapi belum saya dalami, seperti Oh, itu. iya iya. Baik, Bu Lisna, sangat membantu sekali. Terima kasih sekali umpan baliknya ya, Bu Lisna, ya. Iya Bu. Baik, Bu Lisna, ini waktunya sudah 26 menit. Saya akhiri aja ya. Ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu Lisna.